Halo teman-teman, welcome to my channel. Hai, nama aku Fanny Sebayang. Judulnya di video kali ini aku akan membahas tentang self-love. Self-love ini berkaitan dengan konsep hidup minimalis yang saat ini sedang aku jalani. Jadi dengan menerapkan konsep hidup minimalis, self-love ini adalah salah satu benefit yang aku rasakan cukup maksimal dari konsep hidup minimalis yang aku terapkan. So, without further ado, let's talk about this. Di video kali ini aku akan membahas tentang self love. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara aku untuk lebih mencintai diriku sendiri. Nah, berbicara tentang mencintai diri sendiri, sebenarnya nggak lepas dari rasa syukur. Banyak orang yang mengartikan bahwa cinta itu adalah pengorbanan, cinta itu adalah saling mengalah, cinta itu adalah kasih sayang, cinta itu adalah keterbukaan. Nah, yang perlu kita ingat bahwa salah satu arti cinta itu adalah grateful. Love is grateful. Love is, cinta adalah rasa syukur kita. Kenapa? Dengan rasa syukur, karena dengan kita tahu apa itu bersyukur, maka itu adalah hal yang paling mudah untuk kita lebih mencintai diri kita sendiri. Siapa lagi sih yang mencintai diri kita kalau bukan kita? Siapa lagi yang mengasihi diri kita kalau bukan kita? Bagaimana kita mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri kita? Bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain kalau kita tidak memberi juga kepada diri kita? So ya, topik ini menurut aku memang mungkin gampang diucapkan, gampang untuk omongin secara mulut ya, tapi mungkin salah prakteknya susah. Nah, di sini aku akan menjelaskan, siapa tahu dari teman-teman butuh tips-tips ini untuk lebih bersyukur, untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Nah, berikut ini adalah cara-cara yang aku lakukan agar aku lebih mencintai diriku sendiri. Cara yang pertama adalah bangun pagi dan berdoa. Kenapa bangun pagi? Karena kalau bangun pagi, kita masih mempunyai semangat yang masih baru gitu, masih bener-bener fresh. Jadi di situ adalah momen dimana kita bisa punya waktu untuk merenung, punya waktu untuk mempersiapkan diri kita, punya waktu untuk berbicara kepada Tuhan sambil berdoa tentunya, dan kita menjadi lebih prepare untuk menghadapi hari ini. Nah, aku sarankan teman-teman untuk bisa bangun jam 5 pagi setiap harinya. Paling telat itu jam 5 pagi, kalau bisa setengah 5 atau jam 4. Kalau susah bangun jam 5, kalian manfaatkan alarm yang kalian miliki, baik itu handphone ataupun jam waker. Nah, nggak ada ruginya bangun pagi. Bahkan ketika teman-teman coba membiasakan bangun pagi selama 1 minggu, itu akan membuat diri kita sendiri tuh merasa lebih baik gitu, karena ya itu tadi aku bilang, kita punya waktu untuk mempersiapkan diri kita. Nah, dengan rutin bangun pagi, selain kita bisa mempersiapkan hari kita dengan doa, dengan komunikasi dengan Tuhan, kita juga bisa mempersiapkan sarapan kita. Nah, kalau aku biasanya kan suka bikin jus setiap pagi, jadi dengan bangun jam 5, aku mulai mempersiapkan sarapanku tuh di setengah 6. Aku buat jus, aku buat telur rebus, atau aku buat smoothie. Satu lagi yang perlu aku ingatkan bahwa apa sih yang paling sering aku doakan ketika pagi gitu? Yang aku sering doakan itu adalah supaya aku mawas diri gitu, menjaga pikiran-pikiranku dari pikiran negatif, menjaga ucapan-ucapanku untuk tidak menyakiti orang yang akan aku hadapi hari ini, dan juga agar aku ada di jalan yang benar gitu, maksudnya secara keseluruhan dari pikir, batin, dan semuanya aku mau Tuhan ada di setiap aktivitasku, seperti itu. Cara yang kedua agar kita bisa mencintai diri kita adalah sadar apa kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Nggak ada manusia yang sempurna. Pasti semuanya tahu ya quote ini. Ya cuma Tuhan gitu yang sempurna, kita nggak ada yang sempurna gitu. Even tuh kayak Angelina Jolie atau yang lain itu, mereka nggak sempurna gitu. Dan begitu pun dengan kita nggak sempurna gitu. Kita memiliki kekurangan dan kelebihan, dan ya itu yang membuat kita spesial sebenarnya gitu. Oke, di sini alat yang kalian butuhkan adalah jurnal atau buku catatan, atau ya kalian bisa menggunakan handphone kalian. Kalian catat dulu apa kelebihan yang kalian miliki dan juga kekurangan yang kalian miliki. Biasanya kalau nggak bisa menemukan kekurangan dan kelebihan, tanya saja kepada orang tua, teman, saudara, abang kakak, atau suami kalian. Minta mereka untuk jujur gitu, apa pendapat mereka tentang kita. Nah, dari situ kita akan tuliskan, oh iya kita punya kelemahan ini dan kita punya kelebihan ini. Ketika kita sudah membaca dan menemukan apa yang menjadi kelebihan kita, nah yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Dan kita harus menjaga apa yang menjadi kelebihan kita dengan sering mengikuti aktivitas-aktivitas yang berhubungan atau yang related dengan kelebihan yang kita miliki. Dan kalau bisa kita mencari
potensi-potensi lagi yang ada dalam diri kita. Jadi jangan cuma bangga dengan kelebihan yang kita miliki, ya kalau bisa ya kita cari potensi yang lebih lagi gitu. Tapi kalau emang kita merasa kita nggak punya potensi lain dan kita cukup merasa happy dengan kelebihan kita, ya udah syukurilah itu. Nah, masuk ke poin kelemahan. Biasanya poin kelemahan ini yang menjadi atau yang membuat diri kita jadi down gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini teman-teman, banyak gitu hal-hal yang banyak gitu media-media atau hal-hal yang membuat kita tidak bersyukur dengan hidup kita gitu, terutama ketika kita punya kelemahan. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan kelemahan teman-teman melalui orang-orang terdekat ataupun sudah sadar diri apa yang menjadi kelemahan, yang perlu teman-teman lakukan adalah kelemahan ini dibagi menjadi dua. Kelemahan yang tidak bisa diubah dan kelemahan yang bisa diubah. Kelemahan yang tidak bisa diubah itu adalah kelemahan yang diturunkan melalui gen atau ya udah fisik gitu. Contohnya nih, teman-teman punya rambut keriting, ya itu pasti karena orang tua kita punya rambut keriting gitu. Teman-teman tingginya kurang dari standar misalnya gitu, ya itu emang udah keturunan dan kita nggak bisa ubah itu. Ya yang perlu kita lakukan adalah kita terima, kita sadar diri dan kita terima. Jangan kita jadinya down gara-gara kelemahan yang tidak bisa kita ubah gitu. Ketika kita menerima kelemahan-kelemahan dengan kondisi yang tidak bisa kita ubah, itu artinya teman-teman sudah bersyukur karena itulah pemberian Tuhan, itu yang terbaik menurut Tuhan untuk teman-teman. So nggak ada lah, kita nggak punya hak gitu untuk menuntut, kok aku seperti ini ya, kok aku nggak tingginya nggak begini, kok aku rambutnya nggak bisa lurus kayak dia gitu. Ya itu nggak bisa, itu sama aja kita jahat, kita komplain sama Tuhan yang menciptakan kita gitu. Baik, poin kedua adalah poin kelemahan yang bisa kita ubah. Di poin ini yang dibutuhkan adalah konsistensi dari diri kita sendiri. Contohnya nih kelemahan-kelemahan yang bisa kita ubah nih, contohnya ya, kalau di aku ya, aku tuh punya kelemahan terlalu tergesa-gesa. Ketika nih ya, bos aku minta data penjualan secara spontan gitu, dia tiba-tiba, oh Fani, tolong dong data penjualan tahun segini, saya lagi butuh nih buat analisis ini gitu. Nah aku tuh langsung panik gitu, kayak, oh iya, aduh aku tahu di mana ya, folder apa ya, aduh kayak aku lupa, ini kan udah lama banget gitu. Nah ketika aku mulai menemukan foldernya dan aku edit dulu, biasanya kan aku edit dulu ya gitu, itu akan sering banget terjadi kesalahan karena aku panik gitu. Aku panik dan jadinya dataku atau analisisnya jadinya salah gitu. Nah, apa nih solusi yang aku lakukan ketika aku menghadapi masalah seperti ini gitu. Nah, sekarang aku udah nemuin nih. Jadi ketika aku lagi diminta data secara dadakan seperti itu, yang aku lakukan untuk mengatasi kepanikanku adalah dengan dengar musik. Jadi aku sambil ngerjain data, aku dengar musik pakai headset gitu. Musik-musik biasanya aku pilih itu musik-musik klasik atau musik-musik yang kayak jazz kayak gitu, anak suka. Dan itu bisa membantu meningkatkan konsentrasiku karena ada teman-teman orang-orang yang bisa meningkatkan konsentrasinya dengan musik gitu. Dan nah ketika aku sudah menemukan cara itu, jadilah puji Tuhan gitu, dataku nggak salah gitu. Jadi nah itu tuh kelemahan yang bisa kita atasi. Nah, cara yang ketiga yang aku lakukan agar aku lebih mencintai diriku sendiri adalah level up your self-care. Do what makes you happy and do what makes you feel amazing. Udah saatnya nih teman-teman, kita menjadi diri kita sendiri. Kita melakukan apa yang membuat kita senang dan apa yang membuat kita merasa kita amazing gitu. Stop untuk mengikuti kesenangan-kesenangan dengan standar-standar yang ada saat ini. Contohnya, ya kita hidup di zaman sekarang ini nggak bisa lepas dari namanya sosial media. Bahkan sosial media efek ini cukup berdampak besar dalam kehidupan kita, terutama standar-standar kesenangan versi sosial media. Nah ini yang perlu kita pisahkan gitu. Jadi karena kita punya real life sebenarnya, kesenangan diri sendiri itu adalah lebih penting daripada kesenangan yang media-media atau sosial media itu ciptakan, versi sosial media gitu maksud aku ya. Gimana sih ngomongnya? Ya udah, pokoknya lebih penting kesenangan diri sendiri daripada kita berusaha menjadi orang lain, kita berusaha menjadi senang versi orang lain. Contohnya apa nih? Misalnya nih ya, tren sekarang tuh kan standar kecantikan untuk cewek-cewek sekarang itu dengan pasang bulu mata palsu. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Pokoknya itu deh, pasang bulu mata itu gitu. Oke, kalau itu bikin kalian senang dan ketika kalian melakukan itu kalian puas, ya udah lakukan. Tapi kalau emang menurut kalian itu risih, itu kayak aduh ini apa sih, tidur juga jadi susah, bersihin cuci muka juga jadi kayak harus hati-hati atau gimana gitu, ya udah jangan lakuin gitu. Toh menurut aku ya, pakai ataupun tidak pakai itu sama aja. Yang penting kita punya bulu mata gitu. Jadi di aku itu nggak menambah value gitu buat level kesenangan aku gitu ya, dan itu nggak membuat aku menjadi lebih amazing dengan pakai bulu mata seperti itu. Jadi ya udah aku nggak lakuin, dan satu itu ngebuang uang, dan mendingan aku pakai itu buat beli makanan gitu.
Itu sih aku. Makanya penting banget nih buat kita untuk memilah-milah kegiatan-kegiatan yang kita senangi dan kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin berkembang. Contoh kegiatan-kegiatan yang menurut aku dan pernah aku ikuti, yang membuat aku senang dan membuat aku berkembang, itu adalah kelas Inspirasi Jakarta. Kalian harus ikut kelas itu ya, itu gampang, itu gratis. Kalian cuma buka websitenya aja dan bakal banyak banget pengalaman yang kita dapat di event itu. Cara yang keempat yang aku lakukan agar aku lebih mencintai diriku sendiri adalah stop membandingkan diri kita dengan orang lain dan lebih sering memuji diri kita. Oke, topik ini nggak mudah juga untuk dibahas karena ini adalah masalah semua orang, terutama kita perempuannya. Nggak sih, laki-laki juga. Aku pun masih berjuang juga untuk case ini. Ya, karena balik lagi gitu, lingkungan kita sekarang ini nggak jauh dari lingkungan sosial media yang sebenarnya lebih sering pamer gitu atas pencapaian-pencapaian yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi di poin stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain ini adalah lebih ke pandangan-pandangan kita kepada sosial media, pandangan-pandangan kita kepada teman-teman kita dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan, dalam hal fisik, dalam hal yang lain juga gitu. Nah, cara-cara yang aku lakukan agar aku mengurangi untuk membandingkan diriku dengan orang lain adalah aku sering berdiri di depan cermin dan berbicara sama diriku. Kata-kata yang sering aku ucapkan adalah, hey, you are amazing. Aku diciptakan karena Tuhan sayang sama aku. Aku lahir dari keluarga yang seperti ini ya karena Tuhan mau aku berjuang di setiap proses hidupku. Dan kenapa harus berjuang? Ya biar aku tahu bahwa Tuhan itu ada dalam hidupku. Seperti itu. Itu yang kata-kata yang selalu aku ucapkan kepada diriku. Dan aku tuh jadi lebih sadar gitu loh, sadar kalau ya ngapain gitu loh aku ngebandingkan diriku dengan orang lain. Toh hidup ini bukan kompetisi, hidup ini adalah kumpulan komunitas gitu, komunitas dari perbedaan gitu kan, baik itu agama, baik itu suku, bahasa, bahkan sidik jari pun kita kan berbeda ya setiap orang gitu. Jadi ya aku pikir ya dengan kata-kata seperti tadi yang hampir setiap hari aku ucapkan di pagi-pagi, bahkan di pagi-pagi hari aku ucapkan, hey, you are amazing, kamu adalah ciptaan Tuhan yang berharga, kamu diciptakan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kamu ada di keluargamu karena Tuhan mau kamu berjuang di setiap kegiatan, di setiap proses dalam hidupmu. Nah itu yang membuat aku jadi kayak, wah jadi ngapain aku membandingin diriku sama orang lain gitu. Harusnya aku bersyukur gitu, bersyukur karena apapun yang Tuhan kasih sampai sekarang dalam hidupku itu karena berkat Tuhan yang cukup sesuai dengan kapasitasku menurut Tuhan, bukan menurutku gitu. Jadi kalau misalnya menurutku, kok aku kurang begini ya, kok aku kurang begini sementara dia seperti itu sama aja dengan aku nggak terima gitu sama apa yang Tuhan kasih dalam hidupku, dan itu jahat. Nah, poin-poin itu yang bikin aku gak compare lagi sama diriku dengan orang lain. Hidup itu bukan persaingan gitu. Dan jangan lupa untuk memuji diri kita sendiri. Memuji itu dengan menghargai setiap pencapaian-pencapaian yang kita dapat dengan apa? Bukan dengan beli ini beli itu sebenarnya. Boleh sih kita membeli barang-barang kesukaan kita, tapi alangkah lebih baiknya kita punya pola pikir untuk memberi kepada orang lain gitu. Pernah punya pengalaman dimana aku bosen banget sama kerjaanku. Aku kayak merasa kok aku kerjanya gini-gini aja ya, sementara temanku udah sampai level supervisor inilah, udah sampai bos manajer inilah gitu. Terus aku curhat, aku nggak curhat sih, aku konseling di salah satu perkumpulan rohani gitu. Nah kebetulan itu ada pendetanya yang dengan senang hati menerima keluhan-keluhan. Terus aku bertanya gitu, bagaimana ya Pak caranya agar aku nggak bosan gitu dengan kerjaanku. Terus dia bilang gini, ya udah ngomong aja sama diri sendiri, puji diri sendiri, kamu udah sampai level segini, itu udah puji Tuhan banget gitu. Nggak semua orang bisa ada di level kita gitu. Nah coba sekali-sekali untuk memberi gitu. Dia bilang memberinya, contohnya nih kamu memberi di anak yatim, atau kamu berkontribusi untuk membiayai sekolah anak-anak yang kurang mampu, atau bisa juga kamu berdonasi secara online di forum-forum kayak kitabisa.com atau yang lain-lain gitu kan, bantu anak-anak yang saat ini lagi butuh biaya untuk pengobatan. Itu coba deh kamu lakuin. Dan saya nggak mau bilang nih apa manfaatnya, dia bilang kamu lakuin dulu dan kamu rasakan apa manfaatnya. Dan aku lakuin dong teman-teman, aku malam itu juga cari situs-situs gitu. Disitulah aku kenal kitabisa.com gitu sama yayasan Hope Indonesia itu deh kalau nggak salah. Nah jadi di situ aku langsung tanpa pikir panjang gitu ya, aku berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan aku nggak mau gitu membandingkan diriku dengan orang lain, aku nggak mau hidup kayak gini gitu, aku pengen berbagi, aku pengen merasakan kasih Tuhan dalam hidupku, aku pengen merasakan kembali gitu ya, karena itu momen dimana aku benar-benar galau gitu, kayak udah ke kiri kanan gitu, bener-bener bosen banget dan kayak stuck aja gitu, hidupnya stuck aja gitu. Terus aku mulai gitu berdonasi. Di saat itu aku menemukan ada satu anak yang baru lahir, terus dia masuk NICU gitu, dan katanya apa sih, ada nggak gitu salah satu anggota tubuhnya yang nggak kurang lengkap, jadi harus ditopang sama alat gitu. Nah disitu aku pikir, wah kasian banget ya gitu, tuh dia orangnya sedih banget gitu, dan aku mulai menyumbangkan sebagian rezekiku ke situ.
ketika aku selesai memberikan sebagian dari yang aku punya itu, aku merasakan benar-benar kelegaan yang luar biasa. Dan aku merasa kayak, oh Tuhan, oh ini ya yang dimaksud Pak Pendeta tadi gitu. Rasanya tuh gimana ya, bener-bener lega, bener-bener kayak, oh gue gak mau compare lagi diri gue dengan orang lain, karena itu ada orang yang gak seberuntung kita gitu. Jadi gak ada hak kita untuk mengeluh atas hidup kita gitu, teman-teman. Ya, poin kelima, poin terakhir yang aku lakukan agar aku lebih mencintai diriku sendiri adalah level up your spiritual. Ketika kita punya iman ataupun spiritual yang kuat, maka keempat poin di atas tadi tuh akan bisa kita jalan dengan mudah gitu. Dan kalau level up your spiritual ini gagal, yang menurut aku yang 4 poin di atas juga akan gagal gitu. Gimana sih cara aku untuk meningkatkan level spiritualku? Yang pertama, aku ikut komunitas baca Alkitab setiap hari. Atau teman-teman yang berbeda agama boleh ikut komunitas baca kitab sucinya masing-masing. Punya pemikiran bahwa oke, kita setiap minggu bisa ke gereja gitu kan. Kita bisa dengar firman melalui pendeta dengan lebih jelas. Cuma itu nggak cukup, karena kita setiap hari butuh sebenarnya butuh tuntunan gitu, butuh sesuatu yang bisa membatasi kita dari pikiran-pikiran yang buruk gitu ya. Menurut aku ya Bible lah jawabannya. Dan jangan lupa juga untuk berdoa setiap hari, karena berdoa adalah momen dimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa ya bukan hanya ketika malam kita berdoa, apalagi kita berdoa dimanapun, every day, everywhere, every time kita bisa berdoa. Even tuh di busway, even tuh di kereta, ataupun kita lagi di Gojek, itu kita bisa berdoa. Kita bersuka cita, kita tahu Tuhan sayang sama kita, ya jadilah kita lebih mencintai diri kita sendiri. Dan perlu kita ingat, tubuh kita ini, diri kita ini, hidup kita ini adalah karyanya Tuhan. So, kita harus sayang sama diri kita. Itulah cara-cara yang aku lakukan agar aku lebih mencintai diriku sendiri. Nah, bagaimana dengan kalian? Jangan lupa ya untuk komen di bawah, share sama aku pengalaman yang kalian lakukan untuk kalian lebih mencintai diri kalian. Dan jangan lupa untuk di-like videonya, di-subscribe juga sebagai bentuk dukungan kalian agar aku bisa bikin video-video yang menginspirasi selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. God bless you all.